Bila kalian ingin memperbaiki diri kalian dengan agama, maka cara beragama yang paling benar yang akan bisa mengantarkan kalian kepada kemuliaan adalah cara beragamanya generasi sahabat yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi sahabat itu ada 5 ciri khas mereka yang utama. Kalian mulai niru dari sini, maka kalian akan bisa mewarisi kejayaan Islam kembali. Dan yang 5 ini Pak, sederhana sebenarnya. Apakah Bapak Ibu, saya dan anak-anak kita bisa dimasukkan nggak ke dalam yang 5 ini? Oh, kenapa tidak? Ini perkara yang sangat masuk akal. Baik, yang pertama, sholatul jamaah. Sederhana apa tidak? Sederhana sekali Pak. Ini berdampak kepada menjaga iman, sholat berjamaah. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang bisa memastikan dirinya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dia berada di belakang shaf imam, dan takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar, dia bisa mengikutinya Allahu Akbar berturut-turut 40 hari 40 malam, dari subuh sampai isya dia bisa seperti itu. Allah jamin dia selamat dari 2 hal. 1, dia selamat dari sifat munafik asghar, munafik akbar, sampai dia mati selamat, nggak akan pernah punya sifat munafik. Ini salah satu benteng ya, bagaimana cara agar kita dilindungi oleh Allah, iman kita, agama kita, akidah kita. Caranya sholatul jamaah. Ini ciri khas para sahabat, jaga sholat berjamaah. Mau rapat kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai dulu, rapat dipending. Kalau bukan kita pimpinan rapatnya, saya izin dulu, sholat. Kalau gitu prinsip kita Pak, sehingga kita bisa dapatkan selalu takbiratul ihram bersama imam 40 hari 40 malam. Berikutnya Bapak Ibu akan menjadi orang yang paling menjaga sholatnya selalu berjamaah on time. Gitu. Anak-anak kita juga begitu. Bawa dia. Sahabat Nabi ketika Nabi SAW meninggal dunia, lebih dari 124.000 orang. Apakah seluruh sahabat Nabi hafiz Quran? Paling hanya 1/5 Pak. Paling hanya 1/5 yang hafiz Quran. Sebagian besarnya mereka tidak hafiz 30 juz, hafiz beberapa surat, hafiz beberapa juz saja. Tapi sebagian besar mereka tidak hafiz. Yang hafiz segelintir kecil, itu pun banyak syahid dalam beberapa peperangan. Namun dipastikan seluruh sahabat paham dengan semua isi ayat demi ayat dalam Al-Quran, karena semangat mereka dengan Al-Quran. Seperti kata Abdullah ibnu Mas'ud, cara kami bersama Al-Quran adalah 10 ayat demi 10 ayat. Dengar ini wahai Bapak Ibu, karena inilah benteng akhir zaman, inilah solusi kita akhir zaman. Cara kami dengan Al-Quran adalah kami memulai dengan 10 ayat terlebih dahulu. Kami bedah, kami gali, kami tadabburi, kami pahami. Setelah kami mengilmuinya, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah semua mengamalkannya, barulah kami membuka 10 ayat yang lain. Kami dalami, kami tadabburi, kami pahami. Setelah semua kami mengilmuinya, kami pun akhirnya mengamalkannya, berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah semua kami mengamalkannya, kami buka 10 ayat yang lainnya. Begitu Pak. Nggak ada motivasi menghafal Quran. Tapi maaf-maaf, di zaman sekarang anak-anak dipaksa menghafal Quran. Padahal menghafal Quran itu bukan wajib. Yang wajib memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, bukan menghafal. Lah kalau nanti anaknya nggak hafal, pesantren yang disalahkan. Dan orang tua kecewa pada anak yang sudah berusaha menghafal tapi juga nggak hafal-hafal. Kamu pasti banyak main, kamu pasti banyak lalai. Karena sebenarnya lama-kelamaan si anak menjadi jengah, menjadi muak, menjadi marah dengan Al-Quran. Kenapa? Dipaksa menghafal. Ya, menghafal itu bagus, tapi ada umurnya. Umur menghafal Quran itu dalam sejarah yang saya baca, dari bagaimana Rasulullah menyuruh anak-anak menghafal Quran, cukuplah di usia kutab ke bawah. Usia 12 tahun menghafal Quran ke bawah, atau di usia tamat kuliah, atau paling cepat itu tamat SMA. Dia menghafal dengan keinginan, dengan kesadaran, tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Sementara di usia kecil, ketika kepatuhannya masih hampir penuh kepada kedua orang tuanya, masih enak diajak untuk menghafal.
dan diberikan pemahaman Al-Quran masih agak sulit karena usianya masih terlalu kecil. Bersuruh menghafal itu tepat, Pak. Makanya dulu kita dengar umur 6 tahun hafiz Quran 30 juz, umur 7 tahun hafiz Quran 30 juz. Begitu, Pak, ya. Jarang yang kita dengar 10 tahun itu baru hafiz, jarang. Rata-rata di bawah 10 tahun hafiz Quran 30 juz. Itu benar. Tapi kalau sudah di atas usia kutab, wahai Bapak Ibu, pengilmuan, itu yang akan menjadikan wawasannya luas. Itu yang menjadikan dia memiliki kepribadian, memiliki prinsip-prinsip, ilmunya luas tentang fikih, tentang tafsir, tentang hadis, tentang kehidupan, tentang politik, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang alam, pengilmuan, dan itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seluruh mereka, semangat mereka di atas usia kutab, di atas usia 12 tahun adalah memadatkan keilmuan mereka, dan sumber keilmuan mereka tidak pernah para sahabat itu memulai belajar apapun kecuali setelah tamat Al-Quran 30 juz pengilmuan sambil mengamalkan. Islam akan kembali menjadi pemimpin dunia. Karena seperti itulah para sahabat memperlakukan Al-Quran. Al-Quran kitab untuk dipahami, untuk diamalkan, menjadi way of life, menjadi jalan hidup. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu buta huruf, Pak. Sampai meninggal pun tetap buta huruf. Nggak pandai baca, nggak bisa nulis. Tapi para sahabatnya yang dididik 100% dengan Al-Quran 30 juz, setelah Nabi meninggal, gaya berpikir mereka, cara hidup mereka, program-program mereka, semuanya terinspirasi dari 30 juz Al-Quranul Karim. Pada akhirnya hanya di masa pemerintahan Umar bin Khattab, tumbanglah kekuasaan penguasa dunia sebelah timur, Persia, di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tak lama kemudian menyusul penguasa dunia sebelah barat yang terkenal dengan peradabannya, terkenal dengan teknologinya, terkenal dengan segala halnya, ternyata tumbang di masa fase kedua, Pak. Persia dan Romawi tumbang, dua kekuasaan yang menguasai dunia tumbang. Lalu ribuan tahun orang barat, orang Eropa, orang timur minder kepada Islam. Islam pada saat itu menjadi pusat peradaban. Bahkan tidak sedikit Islam menyumbangkan pola dan pemikiran-pemikiran dasar untuk teknologi modern yang hari ini kita nikmati, Pak. Yang menemukan listrik siapa? Yang menemukan kereta api siapa? Yang menemukan pesawat terbang siapa? Yang menemukan kapal selam siapa? Bapak jangan dibohong-bohongi oleh sejarah. Seluruhnya putra-putri Islam dalam masa Islam memimpin dunia. Yang menemukan asas untuk ilmu falak siapa? Untuk ilmu kedokteran siapa? Lagi-lagi adalah Islam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, generasi sekarang harus meniru sahabat, Pak. Generasi sahabat itu sekali lagi, mereka dalam keawamannya, mereka dalam tidak ada background pendidikan. Nggak ada sahabat itu yang bergelar profesor satu pun, Pak. Adakah sahabat yang bergelar doktor, profesor doktor, MPDI, MHI, apakah gelarnya di depan dan di belakang? Nggak ada. TK pun mereka nggak pernah, ya Pak, ya. Tapi karena mereka mendapatkan pendidikan murni dari Al-Quran 30 juz dan dijamin oleh Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, ternyata hanya orang-orang beriman yang mereka beramal dengan Al-Quran, yang mereka berfikir dengan Al-Quran, yang mereka hidup dengan Al-Quran, merekalah yang akan Allah percayakan untuk kembali memenangkan Islam, dan merekalah yang akan memimpin seluruh dunia. 100% dunia akan takluk kembali dalam Islam di tangan para pemuda-pemuda yang hidupnya, nafasnya, cara berfikirnya, geraknya, semuanya terinspirasi dari Al-Quran. Takbir. Jadi kembali ke Quran, gitu maksudnya, Pak. Tidak sedikit anak hafiz Quran bisa diajak sesat, bisa bermaksiat. Tidak sedikit anak hafiz Quran akhirnya murtad, dan ada juga anak hafiz Quran bisa bunuh diri. Mereka tak punya pegangan, yang mereka hanya disuruh ngafal Quran. Udah hafal, ya sudah. Sementara orang tuanya udah bangga lah anaknya sudah hafiz, sudah berharap nanti bisa menolong saya di hari kiamat. Padahal si anak sendiri rapuh, Pak. Anak sendiri rapuh. Jadi mohon Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu semua, jangan memaksakan anak menghafal Al-Quran. Tapi
wajib Bapak Ibu serahkan anak kita memahami Al-Quran. Programnya tamat SD sampai tingkat SMA, anak sudah khatam Al-Quran 30 juz, fahman wa amalan. Gitu target Bapak Ibu sekarang. Saya ulangi, setiap Bapak Ibu termasuk saya wajib punya target anaknya ketika mulai tamat SD sampai tamat SMA wajib khatam Al-Quran 30 juz, fahman wa amalan. Ini yang menjadi program